ini di lapangan ya, yang dipandang berpengaruh itu hanya gara-gara korosi. Sehingga nantinya kalau kita tahu laju korosi, kita bisa menghitung sisa umur. Hanya begitu saja. Tapi mestinya kan juga harus dicari juga sebab korosi itu apa. Kalau di rotating mesin atau mesin-mesin yang dinamis itu banyak sekali kegagalan yang dipandang. Misalnya ketidakseimbangan impeller atau kerusakan bearing atau ketidaklurusan sambungan kopling atau aus pada impeller atau pada fan. Banyak sekali kegagalan-kegagalan yang ada. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menstrukturkan cara berpikir mencari penyebab kegagalan. Di dalam mencari penyebab kegagalan itu langkah pertama yang paling gampang dilakukan itu yang disebut dengan brainstorming, atau dengan kata lain semua orang bisa ngomong sebabnya apa. Misalnya kegagalan sebuah sepeda yang tidak bisa dipakai untuk bersepeda. Kita bisa ngomong apa saja. Oh, karena rangkanya patah. Ya, rangkanya patah, sepedanya nggak bisa dipakai untuk jalan-jalan gitu ya. Atau rantainya putus. Atau peleknya penyok. Oh, jangan-jangan bannya meletus. Oh enggak, bukan apa-apa. Sepedanya enggak apa-apa. Tetapi jalannya menanjak sehingga enggak kuat. Oh, bukan itu semuanya. Karena yang mengendara itu belum bisa naik sepeda atau dan lain-lain. Sehingga sangat banyak sekali pendapat yang menjadikan alasan sepeda tidak operasional. Ini tidak terstruktur. Tentu kita sebagai seorang engineer harus terstruktur. Bagaimana menstrukturisasi sebab daripada kegagalan itu. Salah satu caranya adalah dengan fishbone diagram atau diagram tulang ikan. Saudara-saudara pernah makan ikan loh ya? Mancing pernah? Mancing? Pernah. Mancing tapi nggak dapat ya? Iya. Kepala ikan itu ditempati velurnya. Velurnya apa? Dan kemudian tulang-tulangnya itu, sirip-siripnya ini, itu penyebab-penyebabnya. Sehingga kita tahu, kita bisa menuliskan di sirip-siripnya itu penyebab daripada kegagalan. Sebagai contoh tadi ini ya. Nah, ini contoh. Cuma ini tidak terstruktur. Sehingga tidak engineering gitu. Kita sebagai orang engineering harus menstrukturkan. Bagaimana itu? Ada yang membagi sebab itu ada 6 penyebab. Ada yang ya rata-rata 6, cuma agak berbeda-beda penyebabnya. Tapi sebetulnya basicnya sama. Misalnya ini ada teori yang penyebab daripada kegagalan itu karena materialnya atau bahan yang digunakan sebagai konstruksi tidak mampu menahan beban atau tegangan yang timbul, atau ketika proses produksi salah.
Mestinya pakai mesin bubut gitu ya, tetapi pakai amplas. Ya ini hanya contoh saja. Atau memang tenaga kerja yang menjalankan mesin itu tidak kompeten. Atau karena memang mesinnya itu ketika dirakit salah. Atau peralatan yang digunakan untuk mengoperasikan mesin itu keliru. Atau karena lingkungannya, misalnya korosi. Kalau korosi itu kan lebih banyak diakibatkan lingkungan. Atau karena alat ukur yang digunakan keliru. Jadi, alat ukurnya salah. Misalnya alat ukur bahan bakar menunjuk pada angka atau huruf F, artinya penuh, padahal di tangki nggak ada bahan bakar. Sehingga kendaraan tidak bisa dijalankan karena nggak ada bahan bakar. Itu kesalahan daripada alat ukur. Contoh daripada sebuah sebuah diagram tulang ikan ini adalah sebuah produk yang kualitasnya itu di bawah standar. Mengapa itu kualitasnya di bawah standar? Ini hanya dipandang 4 penyebab saja. Penyebab karena manusianya, manpower, karena mesin proses pembuatannya, karena bahan bakunya, dan juga karena metodenya. Loh kok hanya 4, Pak? Padahal tadi katanya 6. Itu bebas-bebas saja. Semakin banyak semakin bagus, tapi semakin banyak semakin membingungkan. Jadi jangan terlalu mempersulit masalah. Di sini mengapa kualitas itu berkurang? Jangan-jangan karena manpower-nya. Bagaimana menjalankan mesin-mesin. Atau lingkungan kerjanya tidak mendukung. Atau operatornya tidak hati-hati. Karena manpower. Kalau kita membuat sesuatu barang, walaupun mesinnya itu bagus, pakai CNC, tapi kalau pekerjaannya itu tidak kompeten dalam bidang programming CNC, ya jadinya tidak sesuai yang diharapkan. Maunya membuat sebuah poros yang benar, jadinya lonjong, bisa saja. Atau karena memang proses permesinannya yang tidak beres. Di mesinnya ketika digunakan itu bergetar sehingga tidak bisa menghasilkan produk yang bagus. Atau part-part daripada mesinnya itu tidak di maintenance dengan bagus sehingga mesinnya tidak dapat bekerja dengan sempurna. Atau alat ukur yang digunakan itu tidak jelas. Satuannya hilang, misalnya ada strip-stripnya tapi satuannya nggak ada, sehingga kita nggak tahu ini inci atau milimeter gitu ya. Atau sistem pendinginan mesin tidak bekerja dengan baik sehingga mesinnya ngadat dan yang lain-lain. Bisa jadi juga produk itu tidak sempurna karena bahan bakunya komposisinya keliru, mestinya pakai stainless steel, pakai baja karbon biasa. Atau yang lain-lain. Atau metodenya. Metode untuk pengerjaannya, standar yang digunakan tidak sama. Dan lain-lain. Ini adalah sebuah brainstorming. Jadi menuliskan apa saja yang menjadi penyebab daripada kegagalan itu. Tentu saja
diagram ini akan menjadi lebih ruwet. Karena apa? Karena masing-masing daripada penyebab failure itu bisa dibuat turunan dari diagram lagi. Jadi misalnya working environment-nya tidak pas. Loh, mengapa tidak pas? Ini bisa dikasih tulang ikan sendiri. Sehingga diagram ini bisa menjadi ruwet seperti contoh yang ini. Nah, ini sudah mulai ruwet. Ini baru dua tulang ya. Ini tulang yang pertama, tulang yang kedua. Nah, kalau tulang yang kedua ini dicabang lagi, ini tulang yang ketiga ada cabangnya lagi, semakin ruwet, semakin tidak terbaca. Sehingga orang yang membaca jadi bingung. Ini diagram apa? Misalnya saja ini sebuah produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita pandang saja misalnya, mengapa? Karena pekerjanya tidak berkonsentrasi ketika membuat produk itu. Ini bisa dikasih tulang ikan lagi. Mengapa tidak berkonsentrasi? Karena dia sering melihat bawah handphone ketika bekerja. Loh, mengapa dia bawa handphone? Karena sedang memantau pacarnya yang di luar negeri. Repot. Mengapa pacarnya di luar negeri? Karena pacarnya di luar negeri menemui pacar yang lain. Wah, jadi repot ini. Tulangnya banyak sekali gitu. Sehingga jadi ruwet. Sehingga dengan demikian diperlukan sebuah tool lain yang bisa mendetilkan daripada brainstorming ini. Didetailkan. Detailnya itu salah satunya adalah menggunakan diagram Y. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya ya. Salah satu. Y itu adalah pertanyaan dengan kata mengapa. Y. Jadi misalnya contoh ini. Sebuah produk yang saya kasih yang sebuah produk yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu mengapa? Karena materialnya jelek. Loh, mengapa materialnya jelek? Karena kekuatan tariknya atau kekuatan bahan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Mengapa kekuatan bahan tidak sesuai yang diharapkan? Karena salah pilih bahan. Mengapa salah pilih bahan? Karena mesinnya baja karbon dikasih aluminium. Mengapa pakai aluminium? Karena tidak ada toko baja di kota saya. Wah, jadi ruwet sekali ya. Nah, mengapa ini itu dibuat diagram tersendiri sehingga tidak perlu diagram tulang ikan itu menjadi sangat ruwet. Jadi kita memakai diagram Y. Pertanyaannya sederhana, mengapa? Mengapa sehingga akhirnya sampai pada suatu titik di mana kita tidak bisa menjawab lagi atau suatu titik di mana kita sudah oke, ini. Contoh misalnya, mengapa mobil saya tidak bisa di starter? Oh, karena bensinnya habis gitu ya. Nah, ya sudah selesai, bensinnya habis, kalau gitu beli. Tapi sebenarnya itu bisa diteruskan. Mengapa bensinnya habis? Karena tidak punya duit untuk membeli. Tapi ini kan sudah bukan teknik lagi. Tapi bisa aja diteruskan. Mengapa tidak punya duit? Karena tadi malam kalah berjudi. Nah, bisa diteruskan. Mengapa kalah berjudi? Karena tidak kompeten main kartu Cina. Nah, kan repot ya. Diteruskan lagi sampai akhirnya, mengapa tidak kompeten main kartu Cina? Karena belum pernah belajar. Oh, jadi mobil itu tidak bisa berjalan karena berjudi dan tidak kompeten dalam memainkan kartu Cina. Gitu ya.
Tapi kan kita orang teknik ya, jadi dibatasi saja sampai pada pernyataan teknik. Mengapa mobilnya tidak berjalan? Karena bensin tidak sampai pada pompa injeksi misalnya. Mengapa tidak sampai pada pompa injeksi? Karena di tangki bensin nggak ada bensin. Nah, jelas itu ya. Nah, diagram Y ini seperti ini. Kita tanya why sampai akhirnya ketemu root cause. Ini juga kalau diteruskan bisa root cause. Ini bisa diteruskan juga root cause pakai why. Mengapa? Oke, sampai di sini bisa ditangkap? Bisa, Pak. Bisa ya. Bisa, oke. Ya. Nah, karena ini saya singkat saja, kita hanya punya waktu 40 menit. Gitu ya. Setelah itu silakan bersepeda mengelilingi mana, mengelilingi Jogja atau mengelilingi hutan, silakan. Saya rencananya mau naik sepeda. Why? Nah, ini salah satu contoh why. Mengapa sepeda saya tidak dapat dioperasikan? Ada yang protes, lupa contohnya kok sepeda ontel terus. Ya yang contoh itu gampang, tapi kalau ujian tidak gampang gitu ya. Kalau contoh itu pokoknya harus gampang. Mengapa sepeda saya tidak dapat dioperasikan? Karena rantainya lepas. Mengapa rantainya lepas? Ada dua kemungkinan. Anda bisa saja kemungkinan yang ketiga juga boleh. Karena gigi seproket dan mata rantai sudah aus. Kalau ini diteruskan, mengapa aus? Karena gigi seproket dan mata rantai sudah berumur. Selesai gitu ya. Oh ya sudah, kalau begitu tindakannya ganti seproket dan rantai. Gitu. Terus yang ini. Mengapa rantainya lepas? Karena tarikan rantai kendor. Loh, mengapa? Karena belum dilakukan penyetelan kekencangan. Jadi tindakannya setel ulang. Root cause failure-nya adalah rantainya sepeda tidak dapat dioperasikan karena setelan rantai kendor atau karena aus. Jadi rantai dan sproketnya aus. Jadi ada dua itu. Pokoknya bisa saja saudara mengembangkan sendiri. Gampang ya Mas ya? Bisa ditangkap? Ya, bisa, Pak. Saya. Ini jagonya siapa ini peluruk terus ini? Jago tonggone ya, Pak. Rasanya kok kayak di rumah saya ini. Jadiin buat sahur aja. Iya. Oh, dibeleng ke sore ya, gue buka ya. Sip. Baik. Nah ini file terakhir ya, slide terakhir selalu gitu ya. Nah. Waduh, mau diar tugas ya. Tugas meneh. Bola piye kalau nggak ada tugas kan saya tidak bisa